Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai tips dan trik menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai konsep harga jual, harga beli, untung ataupun rugi. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai soal-soal dan tips dan trik bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan harga jual, harga beli, untung ataupun rugi. Untuk selengkapnya, kita simak pembahasannya berikut ini. Tips dan trik mengerjakan soal-soal aritmatika sosial mengenai harga jual, harga beli, untung ataupun rugi. Di video sebelumnya, kita sudah belajar bahwa untung dan rugi itu dapat dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, sebenarnya harga beli dan harga jual pun bisa dinyatakan dalam bentuk persen. Kalau harga beli itu kalau dinyatakan dalam persen itu adalah selalu 100%. Ingat ya, harga beli itu selalu 100%. Kemudian kalau harga jual itu berbeda-beda, jadi 100 plus minus A%. Artinya seperti ini. Jadi A ini adalah persen untung atau rugi. Jadi kalau tanda negatif berarti dia rugi, kalau tanda positif berarti dia untung. Contoh analoginya, jadi kalau misal dia rugi 20%, berarti harga jualnya itu adalah 100 dikurangi 20, jadi harga jualnya adalah 80%. Kalau dia untung 25%, berarti harga jualnya itu adalah 125%. Jadi ingat ya, kalau positif untung, kalau negatif untuk kasus rugi. Sebelum kita memahami tentang ini, kita simak pemaparan materi berikut ini. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar contoh soal seperti ini. Koperasi sekolah membeli suatu barang dengan harga 500.000. Apabila koperasi tersebut menginginkan untung 20%, maka barang tersebut harus dijual dengan harga berapa? Nah, 20% di sini kan 20% dari harga beli. Harga belinya kan 500.000. Jadi kita bisa lakukan cari dulu untungnya, kan 100.000, 20% dari 500.000 itu adalah 100.000, sehingga diperoleh harga jualnya 500.000 tambah 100.000 diperoleh harga jualnya adalah 600.000. Nah, ini permasalahannya. Kalau ada soal yang diketahui itu bukan harga beli, tapi harga jual, dan kita mencari harga pembeliannya. Jadi dia menjual 6 juta, tapi kita cari harga dia belinya berapa. Tetap ya, untung 20% ini 20% dari harga beli, bukan 20% dari harga jual. Jadi kalau kita jawab, harga jualnya kan 6 juta, harga belinya kita misalkan M. Ini cuma pemisalan. Kemudian persen untungnya adalah 20%. Nah, untungnya berarti 20% bukan dikali oleh 6 juta ini, tapi 20% dari M, tetap dikali harga beli. Kemudian sehingga harga jual itu kan sama dengan harga beli, M ini kan harga beli, ditambah untung. Untungnya adalah 20/100 M. Kemudian harga jualnya kita rubah jadi 6 juta, sehingga seperti ini. Dan dengan teknik aljabar kita peroleh M-nya nanti adalah 5 juta atau harga belinya adalah 5 juta. Nah, teknik aljabar seperti ini kan sedikit rumit ya. Ada tips dan trik untuk mengerjakan tipe-tipe soal seperti ini daripada kita harus menggunakan teknik aljabar serumit ini. Nah, kalau tadi kita sudah pahami harga beli itu selalu 100% perbandingannya, dan harga jual itu adalah 100 plus minus A%. Maksudnya kalau dia untung 20%, berarti harga jualnya adalah 120%. Kalau dia rugi 20%, berarti harga jualnya adalah 100 dikurangi 20, harga jualnya adalah 80%. Ingat ini ya, tanda negatif untuk rugi, tanda positif untuk untung. Nah, pada materi perbandingan sebelumnya kita kan sudah belajar rumus bahwa yang dicari sama dengan nilai perbandingan dicari per nilai perbandingan diketahui dikali asli diketahui. Ini adalah rumus cepatnya kan. Dalam aritmatika sosial pun bisa menggunakan rumus ini ya, sehingga diperoleh rumusnya seperti ini. Untuk soal mencari harga jual, jika diketahui harga beli
dan persen untung atau rugi, maka kita akan mencari harga jual. Harga jual itu perbandingannya adalah ini, 100 plus minus, maka yang atas ini bagian yang 100 plus minus A ini per diketahuinya, karena diketahuinya harga beli, ya udah per 100 dikali harga beli. Seperti itu. Terus kemudian kalau soal untuk mencari harga beli, ini mencari harga beli ya jika diketahui harga jual dan persen untung atau rugi, maka rumusnya seperti ini. Harga beli sama dengan, karena kita cari harga beli perbandingannya selalu 100% kan, 100 kan, nilai perbandingannya dicari kan 100 per harga, karena yang diketahui harga jual ya per 100 plus minus A kali harga jual. Jadi rumus 2 ini sebenarnya diperoleh dari rumus perbandingan yang ini ya. Jadi ingat, kalau harga jual itu yang 100 plus minus A nya itu di atas, kalau kita mau cari harga beli 100 plus minus A nya di bawah. Diingat-ingat ya, jangan sampai kebalik. Nah, supaya kita lebih memahaminya, kita simak contoh soalnya. Jadi ini adalah mencari harga jual. Koperasi tadi kan membeli harga 500.000, ini soal yang tadi ya, tapi kita akan gunakan rumus tips dan triknya tadi, rumus cepatnya, menginginkan untung 20%. Nah, kalau kita lihat harga belinya 500.000, persen harga beli selalu 100% ya untuk persen harga beli, untungnya 20%. Berarti harga jualnya itu persennya adalah 120%. Nah, kita cari harga jualnya. Kita pakai rumus harga jual 100 plus minus A. Jadi harga jualnya adalah 120 per 100 dikali 500.000. 120 ini diperoleh dari 100 ditambah 20 ya. Perbandingan harga jualnya kan 120 per 100, karena diketahui harga beli dikali 500.000, sehingga langsung kita peroleh harga jualnya adalah 600.000. Seperti itu. Kemudian contoh soal yang tadi, Teddy menjual sepedanya dengan harga 6 juta. Dari penjualan tersebut ia untung 20%. Tentukan harga pembelian sepeda tersebut. Jadi Teddy ini menjual 6 juta, kita mencari harga pembelian. Jadi soal mencari harga beli jika diketahui harga jual. Nah, jawab, harga jualnya kan 6 juta, untungnya 20%. Persen harga jualnya berarti kan ditambah kan 100 tambah 20, karena untung 20% berarti 120%. Kemudian berarti harga beli persennya selalu 100% ya. Nah, kita tentukan harga belinya berapa. Langsung saja kita pakai rumusnya. Jadi 100 per 100 plus minus A kali harga jualnya. Jadi harga belinya itu adalah, kita cari harga beli perbandingannya, ingat selalu 100 per yang diketahui harga jual. Harga jualnya karena untung 20%, jadi perbandingannya adalah per 120 dikali 6 juta, sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah harga belinya adalah 5 juta. Simpel kan dengan rumus ini? Untuk lebih memahaminya lagi, kita simak contoh soalnya. Contoh soal yang lain seperti ini. Anita membeli HP seharga 1.600.000. Kemudian dia menjual HP tersebut mengalami kerugian sebesar 25%. Tentukan harga penjualan HP tersebut. Nah, kita akan ingat harga beli 1.600.000, persennya tetap 100%. Karena rugi 25%, berarti dia harga jualnya hanya cuma 75%. Ya udah, harga jual berarti 75 per 100 dikali 1.600.000. Diperoleh harga jualnya adalah 1.200.000. Seperti itu. Kemudian contoh soal yang lain. Pak Andi membeli sebuah monitor komputer. Sebulan kemudian monitor tersebut dijual dengan harga 480.000. Dari hasil penjualan tersebut, Pak Andi ternyata mengalami kerugian 40%. Tentukan harga pembelian monitor tersebut. Maksudnya pembelian saat Pak Andi membeli monitor pada waktu awal-awal ya. Nah, kita lihat harga jualnya 480.000, ruginya 40%. Karena rugi berarti kan dikurangi 100 dikurangi 40 kan. Berarti harga jualnya adalah 60%, sehingga harga belinya tetap 100% ya perbandingannya ya. Kita cari harga beli, kita pakai rumus, berarti 100 per 60 dikali 480.000 ini, sehingga diperoleh harga belinya adalah 800.000. Ini kan dicoret 60 sama 480 kan, berarti di sini 8 kali 100 kan jadi 800.000. Seperti itu. Oke, terima kasih.
Nah, jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi selanjutnya, kita simak pembahasannya di video berikutnya. Oke, dadah.